berdamai bareng yuk. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2020. Nah teman-teman, kita mau merenungkan sebuah tema, yaitu dimulai dengan berdamai. Teman-teman, tema ini semacam protokol bagi kita sebagai umat, sebagai pengikut Kristus. Teman-teman, kalau menghadapi pandemi COVID-19 itu pasti ada protokolnya kan teman-teman. Biasanya kita harus selalu mencuci tangan, kemudian dilarang untuk memegang wajah. Ketika kita beraktivitas di luar, ketika kita mau masuk ke rumah, kita harus segera melepas pakaian kita cuci, dan kita juga harus langsung mandi. Nah, demikian juga nih protokol bagi kita semua yang sudah bekerja dan juga yang akan memasuki pekerjaan nantinya. Kita semua kerjakan dalam fase new normal. Nah, di salah satu kebudayaan di Indonesia itu ada juga suku yang memulai makan bersama teman-teman. Dianggap dengan makan bersama itu persaudaraan mereka akan tercipta dan pembicaraan atau perundingan lebih mudah dilakukan. Lalu apa protokol bagi kita orang Kristen teman-teman? Kalau teman-teman ingat, kalau kita ke gereja tuh biasanya dalam liturginya itu ada urut-urutannya teman-teman. Jadi ketika kita selesai pengakuan dosa, kemudian kan biasanya masuk berita anugerah. Nah setelah itu biasanya kita langsung berdiri dan kita diminta untuk bersalam-salaman, mengaku dosa, dan juga meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian juga ketika kita memasuki gereja, biasanya protokolnya itu kita disambut dengan bersalam-salaman. Itulah protokol orang Kristen teman-teman. Jadi semuanya itu dimulai dengan berdamai. Artinya teman-teman, kalau ada kata-kata bijak yang mengatakan redakan kemarahanmu sebelum matahari terbenam. Artinya, walau marah itu manusiawi, tetapi rasa marah itu janganlah kita bawa tidur dan harus segera kita selesaikan atau kita harus berdamai. Begitulah Injil Markus yang akan memberi kita protokol sebagai orang Kristen dalam hidup kita. Teman-teman, yuk kita siapkan Alkitab kita membuka dari Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25 kita baca sama-sama ya teman-teman. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Teman, tahu nggak apa yang biasanya sulit dilakukan oleh orang-orang di Indonesia? Ya coba sebutkan, 2 aja. Aneh ya, ada 2 hal yang sulit diucapkan oleh orang-orang Indonesia, mungkin diantara kita semua, yaitu yang pertama minta maaf, yang kedua mengatakan terima kasih. Masa 2 kata itu sulit kita ucapkan ya, jadi cukup aneh juga gitu. Tetapi di negara lain teman-teman mengucapkan 2 kata itu sudah menjadi kebudayaan mereka. Bahkan mereka meminta maaf dan mengucapkan terima kasih itu sambil membungkukkan badannya. Lalu minta maaf itu berklarasi teman-teman dengan mengampuni. Mereka yang mau mengakui kesalahannya adalah mereka yang bersedia mengampuni. Kita harus selalu bertanya-tanya, kenapa ya kita harus mengampuni orang lain? Jawabannya tadi sudah kita baca di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yaitu jawabannya kita harus mengampuni karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita teman-teman. Teman-teman ingat kan bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Jika dia bersedia mati untuk pengampunan, masa kita nggak bersedia sih teman-teman untuk saling mengampuni orang lain? Nah itu cukup ironik bagi diri kita semua ya teman-teman ya. Tuhan sudah memberikan teladan, tetapi masa kita nggak bisa melakukannya? Nah kitab Injil Markus yang tadi sudah kita baca mensyaratkan kepada kita, kalau kita mau diampuni oleh Bapa di sorga, maka terlebih dahulu kita harus mengampuni. Sekali lagi, kalau kita mau diampuni oleh Bapa di sorga, kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Jadi protokol kita sudah jelas ya teman-teman ya. Sebelum memulai segala aktivitas dan sebelum kita berdoa, ingat, beri pengampunan kepada sesama kita. Beri pengampunan kepada sesama kita. Mari kita membiasakan diri teman-teman untuk mengatakan terima kasih jika kita diberi sesuatu. Dan juga kita biasakan minta maaf kalau kita memang melakukan kesalahan. Jadi jangan gengsi ya teman-teman ya untuk mengucapkan 2 kata ini. Dan jadikan pengampunan sebagai protokol hidup orang Kristen. Berdamai lebih dulu sebelum memulai segala sesuatu.
Selamat melakukan pengampunan, pasti hidupmu akan dipenuhi cinta kasih yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo guys, itu tadi renungan kita hari ini. Mari kita belajar untuk saling mengampuni kepada sesama kita. Untuk menutup saat teduh pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan renungan kami pada hari ini. Kami diajarkan Tuhan untuk mengampuni sesama kami yang telah menyakiti hati kami, dan kami juga diajarkan untuk mengakui kesalahan yang telah kami perbuat dan meminta maaf kepada teman kami yang telah kami sakiti hatinya Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami supaya kami bisa mengampuni dan memaafkan teman kami yang telah melakukan kesalahan kepada kami dan menyakiti hati kami Tuhan. Tuhan, bantu kami juga untuk kami diberikan keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah kami perbuat dan meminta maaf kepada teman yang telah kami sakiti hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa besok kita bakal ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita bagikan materi saat teduh ini kepada teman-teman yang lain supaya banyak orang yang mendapatkan berkat. Jangan lupa juga hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship. Teman-teman bisa melihat grup WA atau Line untuk mendapatkan link Zoom meetingnya. Have a blessed day. Jesus bless you. Bye-bye.